Lu tahu nggak, sebelum era Cristiano Ronaldo atau bahkan jauh sebelum era sang legenda Eusebio, Portugal itu harfiahnya cuma jadi tim pelengkap yang nggak dianggap di Eropa. Jangankan mimpi angkat trofi, nyaris selama 30 tahun, mereka kagak pernah lolos kualifikasi Piala Dunia. Terus bagaimana mungkin tim yang dulunya jadi kaset di Eropa, tiba-tiba bertransformasi jadi raksasa yang ditakuti di dunia? Kisah pilu ini dimulai pada saat kualifikasi Piala Dunia pertama mereka di tahun 1934. Saat itu, format kualifikasi masih sistem gugur 2 leg. Sialnya bagi Portugal, takdir justru langsung mempertemukan mereka dengan sang raksasa tetangga Spanyol. Hasilnya, Portugal justru kena mental. Mereka dibantai habis-habisan dengan agregat telak 11-1. Nggak kapok di situ, drama ini keulang lagi di tahun 1950. Portugal kembali didepak dengan agregat 7-3. Di era ini, Portugal benar-benar jadi bulan-bulanan negara tetangga. Pertanyaannya, emang kualitas skuad mereka sejelek itu? Sebenarnya, Portugal punya satu striker super tajam di liga lokal. Namanya Fernando Perotteo. Tapi masalahnya, sepak bola itu bermain dengan 11 orang. Saat timnas besar kayak Italia punya Giuseppe Meazza atau Brazil punya Leonidas, Portugal justru kekurangan pemain pelapis yang sepadan. Ketika negara lain udah berevolusi secara taktik, Portugal masih setia pakai skema konvensional yang udah ketinggalan zaman. Terbukti, di tahun 1958, mereka malah terhempas di dasar klasmen di bawah Irlandia Utara dan Italia. Selain di lapangan, ada faktor luar lapangan yang bikin geleng-geleng kepala. Di era itu, Portugal dipimpin oleh rezim diktator Antonio de Oliveira Salazar yang menutupi diri dari dunia luar. Sepak bola nggak dapat investasi, dan pemain terbaiknya dilarang keras pindah ke klub luar negeri karena dianggap aset negara. Bahkan ada satu momen gila di tahun 1950 di mana Portugal yang udah gagal kualifikasi tiba-tiba dapat undangan gratis dari FIFA buat gantiin posisi Turki yang mundur. Tapi apa yang dilakukan Federasi Portugal? Mereka justru menolak undangan tersebut. Federasi Portugal minder, ngerasa timnya belum siap secara taktik dan nggak punya modal untuk terbang ke Brazil. Inilah yang ngebuat Portugal konsisten gagal di kualifikasi Piala Dunia. Setelah hampir 30 tahun jadi kaset di Eropa, gimana caranya Portugal melakukan plot twist terbesar dalam sejarah sepak bola? Jawabannya ada pada satu pemuda kurus berumur 24 tahun yang datang dari wilayah koloni mereka di Afrika. Namanya Eusebio. Sebelum bikin guncangan di Piala Dunia, Eusebio yang saat itu masih di Benfica berhasil memenangkan UEFA Champions League tahun 1962. Pada pertandingan final yang berlangsung di Amsterdam tersebut, Eusebio yang baru berusia 20 tahun tampil gemilang dengan mencetak 2 gol dan membawa Benfica menang 5-3 atas Real Madrid. Puncaknya, pada pertengahan periode 1960-an, Portugal berhasil lolos kualifikasi Piala Dunia tahun 1966 di Inggris. Pada periode ini, kerangka tim nasional Portugal saat itu diisi oleh mayoritas pemain emas Benfica seperti Mario Coluna, Jose Augusto, Antonio Simões, dan tentu saja sang mega bintang muda Eusebio. Tapi apesnya, mereka langsung masuk grup neraka bareng Hungaria, Bulgaria, dan juara bertahan Brazil yang saat itu masih diperkuat raja mereka Pele. Orang-orang mikir Portugal bakal langsung angkat koper, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Portugal nyapu bersih semua laga, bahkan di partai penentu. Eusebio ngacak-ngacak pertahanan Brazil, nyetak 2 gol, menang 3-1, dan langsung nendang sang juara bertahan keluar dari turnamen. Walaupun gugur di babak semifinal, Portugal berhasil meraih gelar juara 3 dan sang legenda Eusebio mendapatkan Golden Boot pertamanya di edisi Piala Dunia. Tapi nasib kadang di atas, kadang di bawah. Pada edisi-edisi berikutnya, Portugal kembali gagal lolos pada edisi kualifikasi Piala Dunia.
Setelah 2 dekade Portugal hidup dalam kegelapan, di tahun 1986, keajaiban itu datang lagi lewat generasi baru yang dipimpin winger lincah bernama Paulo Futre. Banyak yang mikir ini adalah momen kebangkitan mereka, tapi nyatanya ini justru jadi salah satu aib terbesar dalam sejarah sepak bola Portugal yang dikenal dengan nama skandal Saltillo. Jadi petaka ini dimulai ketika Federasi Sepak Bola Portugal memilih Saltillo sebagai markas tim. Fasilitas di sana luar biasa buruk, lapangannya miring, hotelnya tidak layak dihuni, bahkan keamanan dasar pun nggak ada. Situasi makin panas saat para pemain mengendus ketidakberesan finansial. Federasi meraup keuntungan besar dari kontrak sponsor, sementara hak dan bonus pemain justru disunat habis-habisan. Efeknya kalian sudah bisa tebak. Setelah menang lawan Inggris, mental mereka ambruk. Di 2 laga sisa, Portugal dihajar Polandia 1-0 dan dibantai timnas Maroko 3-1. Portugal pun harus angkat koper, finish sebagai juru kunci grup dan pulang membawa rasa malu. Titik balik dimulai pada awal 2000-an. Portugal melahirkan generasi emas baru seperti Luis Figo, Rui Costa, Deco, bahkan sampai ke ikon sepak bola dunia Cristiano Ronaldo. Portugal juga berhasil mengunci 1 tiket ke Piala Dunia 2002. Walaupun gagal lolos di fase grup, 2 tahun kemudian di Euro 2004 mereka berhasil menembus final di kandang mereka sendiri. Tapi sayangnya timnas Portugal dikalahkan oleh tim kejutan Yunani dengan skor 1-0. Walaupun gagal di final Euro, Portugal tetap dapat berpartisipasi di Piala Dunia 2006 setelah berhasil lolos di babak kualifikasi. Walaupun kalah di semifinal, tapi Portugal berhasil mematahkan kutukan mereka dengan ikut Piala Dunia sebanyak 2 kali berturut-turut. Puncaknya terjadi pada Euro 2016 di Prancis. Meski tidak diunggulkan, Portugal berhasil membungkam tuan rumah Prancis dan untuk pertama kali dalam sejarah, Portugal resmi buka puasa dengan trofi Euro 2016. Mereka bukan lagi tim yang menolak undangan FIFA karena tidak punya modal, melainkan tim elit yang standarnya adalah menjadi juara.